Ada dua jenis manajer sepak bola, mereka yang dulu sukses sebagai pemain dan mereka yang gagal sebagai pemain bola. Apakah Anda bisa menebak siapa saja mereka? Kita akan mulai dengan deretan yang sukses pada kedua karir, lalu nanti di bagian akhir akan disajikan nama-nama mereka yang tampil buruk sebagai pemain, tetapi sukses luar biasa sebagai pelatih bola. Mengapa pertanyaan ini muncul? Diskusi soal konsistensi performa saat berkarir sebagai pemain dan kemudian sebagai pelatih bola sangat penting karena dua kasus, yaitu Steven Gerrard di Aston Villa dan Frank Lampard di Chelsea serta Everton. Tidak ada yang meragukan kehebatan Steven Gerrard dan Frank Lampard sebagai pemain sepak bola. Tetapi coba lihat begitu mereka melangkah ke jenjang pelatih. Catatan kemenangan Gerrard saat melatih di Rangers, sebuah klub Skotlandia, memunculkan ilusi bahwa dia akan bisa melatih dan sukses di mana saja. Angka kemenangan Steven Gerrard selama 3 tahun lebih di Rangers mencapai 64% yang mengesankan. Hal itu menyebabkan manajemen Villa mendatangkannya dengan harapan yang sangat tinggi dan sang legenda Liverpool seperti dihempaskan dari atas langit ke permukaan bumi. Tahu angka kemenangannya saat melatih tim yang berbasis di Villa Park itu? 32,5% saja kesempatan dia meraih 3 poin. Jadi tidak ada jaminan sukses sebagai pemain bintang akan sukses pula sebagai pelatih. Demikian juga Frank Lampard. Angka kemenangannya secara berturut-turut di Derby County selama 1 tahun 42,1%. Chelsea periode pertamanya 52,4%. Everton bahkan lebih buruk lagi hanya 27,3% saja. Kini 4 kekalahan dari 4 pertandingan bersama The Blues sebagai pelatih sementara sampai akhir 2022-23. 0% kemenangan. Tidak semua pemain bintang pasti gagal jadi pelatih. Contoh yang paling terkenal adalah Zinedine Zidane. 3 trofi Liga Champions secara beruntun bersama Real Madrid, bahkan meraih double trophy pada musim keduanya sebagai pelatih di Santiago Bernabeu, pada 2017 meraih trofi La Liga. Total ada 11 piala direbutnya bagi Los Blancos selagi dia menjabat sebagai manajer klub, termasuk Supercopa de España, Piala Super Spanyol dan Piala Dunia antar klub. Sayang persentase kemenangannya turun dari 70% lebih dari periode pertama di Bernabeu menjadi 60% saja selama periode kedua. Semua ini terjadi usai 6 tahun yang sukses sebagai pemain di Los Blancos. 6 piala sejak 2001 sampai 2006 sebagai seorang pemain, termasuk 1 trofi Liga Champions, 2 Supercopa di Espanya dan 1 La Liga. Sebelumnya, saat Zidane berseragam Juventus, dia memberi 6 trofi berbeda termasuk 2 Scudetto pada tahun 1997 dan 98, selain 1 Supercopa Italiana dan 1 Piala Super Eropa. Sebagai pemain timnas Prancis, Zidane juga memenangkan 2 trofi, Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa tahun 2000, selain runner-up pada 2006. Event Piala Dunia 2006 itulah kali terakhir dia membela Le Bleu setelah tidak bisa menahan emosinya dan menanduk dada bek Italia Marco Materazzi. Pep Guardiola sebagai pemain dan kemudian pelatih sukses. Bermain di tim impian Barca pemenang Piala Eropa sebelum dia menciptakan tim impiannya sendiri, lalu mendominasi sepak bola Jerman sebelum beralih ke Inggris dan mendominasi Premier League. Pep sekarang dianggap sebagai manajer paling baik di dunia sepak bola, namun dia mengawalinya dengan karir yang lumayan sebagai pemain. Menembus skuad utama Barcelona pada musim 1991-92, dia mengakhiri musim itu sebagai pemenang Liga Spanyol, dan yang paling mengesankan, pahlawan Piala Eropa saat dia membantu klub mengklaim kesuksesan pertama mereka di kompetisi benua itu. Pep Guardiola kemudian menjadi tokoh kunci tim impian Barca mengklaim gelar La Liga lagi pada tahun 1993 dan 94, kemudian 1998 dan 1999. Dia juga sempat membawa timnya memenangkan Cup Winners' Cup, kompetisi setara Liga Eropa pada tahun 1997, serta Copa del Rey pada tahun yang sama. Tetapi 10 tahun kemudian, sebagai manajer klub, Barcelona memenangkan 6 trofi yang luar biasa pada 1 tahun kalender yang sama. Pada tahun 2009 itu, Pep membawa Barca memenangkan Copa del Rey, juara Liga Spanyol,
Supercopa de Espanya, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Sejak saat itu dia menambahkan lagi 1 trofi Liga Champions pada 2011, selain 4 gelar lainnya pada tahun yang sama bersama Barcelona. Setelah itu, 7 gelar saat melatih Bayern Munchen 2013-2016, termasuk 3 gelar Bundesliga, 1 Piala Super Eropa, dan 1 Piala Dunia antar klub pada musim pertamanya di Allianz Arena. Pindah ke tanah Inggris, dominasi yang sama pun dilakukannya dengan 11 trofi sejauh ini, besar dan kecil, termasuk 4 kali juara Premier League dan 4 kali juara Piala Liga. Mereka bukan satu-satunya, dengan Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Diego Simeone, Franz Beckenbauer, dan Johan Cruyff adalah contoh-contoh lain mereka yang tampil hebat di dua dunia sebagai pelatih sepak bola dan sebagai pemain sepak bola. Sekarang kita akan pindah pada 2 contoh manajer yang buruk sebagai pemain, namun sukses besar sebagai pelatih bola. Kaki saya divisi keempat, kepala divisi pertama. Kaki saya, kaki pemain divisi keempat, tetapi kepala dan otak saya divisi pertama. Itu adalah perkataan paling terkenal dari Jurgen Klopp, pelatih Liverpool. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari karirnya sebagai pemain bola. Tetapi Jurgen Klopp mengoleksi 12 trofi total sebagai manajer tim. 5 saat dia menangani Borussia Dortmund, dan 7 ketika memegang Liverpool. Jose Mourinho sama sekali tidak terkenal sebagai pemain. Tidak ada catatan signifikan saat Mourinho bermain bola, tetapi dia mengerahkan semua yang dia bisa untuk menjadi pelatih sepak bola dan ahli dalam meracik strategi tim. Bersama Chelsea saja dia mendapatkan 8 trofi dalam 2 periode terpisah, kemudian 3 piala saat menangani Real Madrid, 5 trofi bersama Inter Milan, 3 di Manchester United, dan sejauh ini 1 bersama AS Roma. Persentase kemenangan terbaiknya didapatkan di Real Madrid, hampir 72% lebih dari 3 tahun mengawal Los Blancos, Mei 2010 sampai Juni 2013. Kedua terbaik bersama FC Porto, 71,65%. Di klub manakah yang paling buruk? Di Tottenham Hotspur, hanya 51% lebih sedikit dari 1,5 tahun bersama klub London Putih itu. 2 periode berbeda bersama Chelsea menghasilkan 2 hasil yang berbeda jauh. 67% kemenangan pada periode pertamanya di Stamford Bridge, Juni 2004 sampai September 2007. Periode kedua Chelsea hanya menghasilkan persentase kemenangan 59% kurang. Bagaimana dengan pendapat Anda? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.